kita akan merasa seperti bukan berada di Tiongkok, melainkan di Bali. Wah, Lihat saja, gapura Tiongkok kampungnya berasa Bali berbalut ya. dengan budaya Bali, dengan tulisan "Selamat datang ke Kampung Bali". Unik ya. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Para kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Para kalian yang baru yang masih belum gabung sama Design TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Oke, dan seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat siapa saja menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang dihadapan, dikurniakan nikmat dan rahmat yang melimpah ruah dan sentiasa dimakbulkan doa dan impian, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari ini Azna react satu lagi video daripada channel Angka dan Data Channel. Jangan lupa juga untuk dibantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita ingin melihat Thailand rasa Indonesia gitu, kampung Indonesia di berbagai negara yang jarang kita ketahui. Ingin mengetahuinya lebih lanjut, aduh jadi penasaran, kita mau tahu ya. Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Nyamuk. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Tak mengherankan, banyak orang Indonesia yang juga bisa kita temui sampai ke luar negeri. Walau jauh, namun mereka tetap mencintai Indonesia, bahkan membangun sebuah kawasan pemukiman Indonesia di sana. Sahabat Angka dan Data, mari kita mengenal kampung Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Bagi yang berada di negara-negara ini, wajib mampir ya ke tempat saudara-saudari kita di rantau ini. Nah, wajib mampir ya. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 7. Amerika Serikat. Amerika Syarikat. Jalan-jalan ke negeri Paman Sam tentunya merupakan salah satu impian Paman setiap Sam orang. ya. Jika sahabat Angka dan Data pergi ke Amerika Serikat dan berkunjung ke Philadelphia, lalu tiba-tiba berjumpa dengan banyak orang Indonesia, sudah pasti itu adalah Kampung Surabaya. Ya, Kampung Surabaya adalah kawasan yang didominasi oleh orang-orang Surabaya, Jawa Timur yang merantau ke Amerika Serikat. Cikal bakal terbentuknya kampung ini ketika kala itu pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Banyak orang Indonesia, khususnya Jawa dari Surabaya, yang memutuskan merantau dan mencari pekerjaan di Amerika Serikat. Mereka lalu menetap dan membangun perkampungan di sana. Di kampung Surabaya ini kita bisa menemukan 15 restoran khas Indonesia. Wah, sangat cocok nih bagi para restoran penduduk Indonesia yang sedang merantau di Amerika Serikat untuk mampir di kampung Surabaya sekaligus melepas rindu. Melepas rindu. 6. Thailand. Sawadika. Di negeri Gajah Putih, Thailand, ternyata terdapat sebuah perkampungan Indonesia. Nama kampung tersebut ialah Kampung Jawa. Kampung Jawa ini terletak namanya di ibu kota negara Thailand, yaitu Bangkok. Kampung Jawa diresmikan oleh Kerajaan Thailand sejak tahun 1968. Di dalam kampung ini berdiri juga sebuah masjid yang ikonik yang bernama Masjid Jawa. Akan tetapi berbeda dengan masyarakat kampung Surabaya, Amerika Serikat yang masih fasih berbahasa Jawa, masyarakat di kampung Jawa Thailand ini sebagian besar tidak lagi menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia untuk berbicara, melainkan menggunakan bahasa Thailand atau bahasa Inggris. Di kampung ini juga terdapat beberapa restoran yang menyajikan berbagai menu masakan khas Jawa. Bagi akan ke Thailand, jangan lupa mampir ya di Kampung Jawa yang terletak di Bangkok ini. Kampung Jawa di Bangkok. Jangan lupa ya mampir ya.
Korea 5. Selatan. Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Ada banyak orang Indonesia yang menyukai K-pop. Namun seorang K-popers wajib tahu nih bahwa di Korea Selatan sendiri ada loh perkampungan Indonesia. Ya, perkampungan Indonesia itu bisa kita jumpai di kota Ansan. Kota Ansan merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, dan dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dari kota Seoul. Kota Ansan bahkan dijuluki sebagai miniatur Indonesia di negeri ginseng Korea Selatan. Wow, Hal ini karena di kota Indonesia ini banyak para pekerja dan TKI asal Indonesia. Di sini kita bisa menjumpai banyak restoran yang menyediakan makanan khas Indonesia seperti bakso, nasi goreng, dan Indomie. Salah satu restoran yang terkenal ialah Warung Barokah. Bila berjalan-jalan di kota ini, maka kita akan mendengar penduduk yang bukan berbahasa Korea, melainkan berdialek Jawa, Lampung, NTB, dan masih banyak lagi. Banyaknya penduduk Indonesia di sini karena kota Ansan merupakan kota industri yang dibangun secara khusus untuk para pekerja luar negeri yang datang di Korea Selatan. Oh, ini khas untuk pekerja luar negeri. Ya, bagusnya. Malaysia. 4. Malaysia. Jalan-jalan ke negeri jiran Malaysia, tentunya kita tak akan rindu dengan Indonesia karena hanya berbatasan langsung dengan negara kita. Namun, jika sahabat Angka dan Data pergi ke Malaysia, jangan lupa juga nih mampir di rumah saudara-saudari kita ya. Nama tempatnya ialah Kampung Mengkasar. Kampung Mengkasar adalah sebuah perkampungan Indonesia yang tertua di kota Pekan, negara bagian Pahang, Malaysia. Kampung ini dapat ditempuh selama 3,5 jam dari Kuala Lumpur. Berkunjung ke kampung ini, maka kita serasa berada di Indonesia bukan Malaysia. Ya, hal ini karena Kampung Mengkasar dihuni oleh penduduk asal Kabupaten Goa dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merantau lalu menetap tinggal di Malaysia. Kampung ini dibuka pada tahun 1722 oleh Tok Tuan. Alhamdulillah, ini di Pahang, di Pekan Pahang. Cina, Tiongkok. 3. Tiongkok. Menuntut ilmu hingga ke negeri Cina, itulah pepatah yang tak asing bagi kita. Di negeri tirai bambu ternyata ada loh perkampungan Indonesia. Bahkan tak hanya satu, tapi ada 2. Yang pertama, perkampungan Indonesia yang terletak di kota Yingde, Provinsi Guangdong. Di sini banyak orang Indonesia yang bisa kita jumpai. Mereka adalah warga keturunan Tionghoa yang dulunya lahir dan besar di beberapa daerah Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Aceh. Pada tahun 1960-an, mereka lalu kembali ke Tiongkok dan menetap tinggal di sana. Walau telah pulang ke Tiongkok, namun mereka masih fasih berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Bahkan walau sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan Indonesia, mereka tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia dan lebih sering memakai bahasa Jawa dan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Wah, salut ya. Selain perkampungan Indonesia yang ada di kota Yingde, masih di Provinsi Guangdong kita juga bisa menemukan perkampungan Indonesia lainnya yang berada di distrik Nansan. Namanya ialah Kampung Bali Nansan. Berbeda dengan kampung sebelumnya yang dihuni oleh penduduk keturunan Tionghoa Indonesia, di kampung ini mayoritas dihuni oleh penduduk keturunan Bali Indonesia. Masyarakat di kampung ini walau sudah lama tinggal di Tiongkok, namun mereka masih bisa berkomunikasi dalam bahasa Bali. Bahkan saat berkunjung ke kampung ini, kita akan merasa seperti bukan berada di Tiongkok, melainkan di Bali. Lihat saja, gapura kampungnya berbalut dengan budaya Bali, dengan tulisan "Selamat datang ke Kampung Bali". Unik ya? Unik. Archnya dia itu gaya-gaya Bali. Caledonia Baru. Caledonia Baru ini siapa apa nih ya? yang pengen meliburan ke Oceania atau pulau-pulau di Samudra Pasifik? Negara Caledonia Baru bisa menjadi destinasi yang wajib sahabat Angka dan Data kunjungi. Ya, selain panorama pantai yang tak kalah cantik dengan negara Oceania lainnya, jangan kaget ya, di sini kita juga bisa menemukan perkampungan Indonesia. Kampung Jawa di Caledonia Baru bahkan lebih dari satu. Berawal dari tahun 1896, sebanyak 170 orang datang bekerja lalu menetap tinggal di sini. Mereka lalu membangun keluarga dan membentuk perkampungan. Menurut data Kementerian
Kementerian Luar Negeri, hingga tahun 2019 populasi penduduk keturunan Jawa di Kaledonia Baru mencakup 2% dari penduduk atau sebanyak 3.786 jiwa. Oleh sebab itu, di Kaledonia Baru kita bisa menemukan beberapa perkampungan Indonesia. Baju-bajunya masih kebaya. Suriname. 1. Suriname. Berbeda dengan negara sebelumnya yang hanya satu atau beberapa perkampungan Indonesia saja, maka di negara Suriname yang terletak di Amerika Latin ini, kita bisa menjumpai perkampungan Indonesia yang hampir ada di setiap bagian negara Suriname. Penduduk negara Suriname, ada di setiap bagian. 15% diantaranya merupakan keturunan Indonesia. Berawal dari tahun 1890 hingga 1939, sebanyak hampir 33.000 orang Indonesia keturunan Jawa merantau bekerja lalu menetap tinggal di Suriname. Mereka lalu bertambah banyak, membangun keluarga besar hingga membentuk banyak perkampungan Indonesia di sana. Hingga kini jumlah penduduk keturunan Indonesia di Suriname mencapai hampir 93.000 jiwa. Tak heran berkunjung ke negara Suriname seperti kita berada di negara sendiri Indonesia. Nah, tadi kita dapat saksikan, Masya Allah, kampung Indonesia di berbagai belahan dunia. Masya Allah, kita dapat menyaksikan bagaimana ya perkampungan Indonesia ini bukan hanya ada di Indonesia, malah di setiap pelosok dunia, belahan dunia itu ada, pasti ada orang Indonesia ya kan siap. Mereka itu membina ataupun membuat perkampungan, membina satu community dan masyarakat mereka sendiri dengan mengekalkan ciri-ciri khas Indonesia itu. Dan kita melihat bagaimana walau ke ujung dunia mereka sekalipun, mereka tetap membawa Indonesia bersama mereka. Masya Allah, itu adalah satu perkara yang sangat salut sekali. Walaupun mereka bekerja di luar negara ya, kebanyakan mereka yang datang daripada dari Indonesia ke negara-negara tadi, kita melihat Indonesia datang ke Thailand, Suriname, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan dan sebagainya. Kita melihat bagaimana mereka datang kebanyakan melalui proses migrasi. Mereka datang untuk bekerja di negara tersebut dan akhirnya mereka berkeluarga dan membina komuniti dan masyarakat sendiri. Dan yang paling suka sekali, mereka bukan hanya tinggal dan menerima budaya sedia ada yang mereka, negara yang mereka tinggal, tapi mereka teruskan juga ciri-ciri khas Indonesia itu dalam jiwa mereka, dalam jiwa anak-anak mereka, agar jiwa Indonesia itu tidak hilang dari mereka. Masya Allah, bukan hanya daripada bahasanya, adatnya, budayanya, kulinernya dibawa bersama agar Indonesia itu tidak hilang daripada jati diri mereka, dan kerinduan dan rasa kangen terhadap Indonesia itu bisa terubah karena mereka itu tinggal dalam kelompok mereka sendiri dan mengamalkan budaya dan adat Indonesia. Masya Allah, begitu salut sekali ya. Walau dimanapun mereka berada, mereka tetap membawa semangat jiwa Indonesia itu bersama dengan mereka. Masya Allah, semoga mereka semua dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan urusan rezekinya juga, diberikan penghidupan yang baik-baik, dan sentiasa ingat kepada negara bertuah Indonesia, dan semoga sentiasa kalau kita juga datang ke negara tersebut, jangan lupa untuk mampir untuk melihat saudara-saudara kita, katanya ya, saudara-saudara kita yang berada di luar negara, dan semoga pastinya mereka juga kangen sama orang-orang aslinya Indonesia itu, dan kita doakan mereka juga bahagia, berjaya, dan satu masa mereka juga akan kembali ke tempat leluhur mereka, yaitu Indonesia. Oke lah, sampai ke sini dalam video reaction untuk kali ini. Kalau kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, kita ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.